Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah bisa bincang-bincang dalam rangka membicarakan jadwal kompetisi besok. Jadi mungkin Ibu juga sudah melihat jadwalnya besok menentukan kompetisi. Nah, jadi pada supervisi ini mungkin kami ingin mengetahui apa nanti materi yang akan disampaikan, kemudian jadwal pembelajaran. Ya Bu, besok jadwal saya kebetulan ada di kelas 12 Bu. Saya ada di kelas 12.1. Nama dari saya itu sampai di KD 3.3 tentang analisis siklus akuntansi perusahaan desa. Ada beberapa indikator capaian. Kebetulan besok sampai ke indikatornya itu bagaimana memposting jurnal ke dalam buku besar. Jadi sudah ke subbab yang ketiga, yang kedua itu jurnal. Jadi setelah di posting ke buku besar. Nah, tujuan pembelajarannya dari kegiatan itu nanti saya kepengennya murid bisa menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal, ya, masuk langkah-langkahnya pertama bagaimana terus bagaimana. Dan yang ketiga tentunya dia bisa menerapkan itu, memposting beneran, ya, bagaimana ada kasus terus diselesaikan. Nah, dari tujuan tersebut ini tentu ada pengembangan yang hendak dicapai. Pengembangannya bagian apa itu? Ya, ini saya sedang mengembangkan bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, kemudian juga saya padukan dengan pembelajaran sosial emosional. Kebetulan fokus saya untuk kali ini saya pengen untuk yang diferensiasi proses, karena memang kalau untuk akuntansi itu butuh keterampilan, kesabaran. Nah, saya pengen memandu di bagian itunya di saat pembelajaran. Kemudian di sosial emosional itu untuk menyelesaikan kasus itu dibutuhkan bersama. Ini saya ingin membangun keterampilan murid bagaimana mereka berelasi dengan rekan. Jadi pada area disini adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian ada juga pengembangan dari sosial emosional. Kira-kira menurut pandangan Ibu, sekarang Ibu sudah berada di level berapa? Level berapa ya Bu? Level berapa ya Bu ya? Mungkin bisa diberikan kita skala berapa ya Bu? Oh iya, kalau untuk skala biar mudah kita menghitungnya itu skala 1 sampai 10. Kalau diumpamakan 1 sampai 10 mungkin saya baru di level 6 atau 7. Cuman itulah karena selama ini saya memang mencoba menerapkan, tapi memang belum pernah sih saya itu istilahnya meminta umpan balik dari rekan-rekan saya apakah sudah benar ya memang sudah ada sih diferensiasi dan sosial emosional dalam mencari kelas. Jadi kalau di besok itu saya ingin mendapatkan umpan balik sesuai dengan yang saya ada benda gitu. Jadi bagian apa yang jadi apakah mempunyai alat bantu untuk peningkatannya bagaimana itu? Nah, kalau besok saya fokusnya ini karena merasa saya sudah menerangkan, maka fokus saya pengen ibu bisa memberikan masukan ke saya apakah saya memang sudah berhasil menerapkan strategi itu ya, kompetensi diferensiasi tadi dengan sosial emosional itu. Kemudian kalaupun saya tidak bisa meningkatkan level saya ya, dari 6 atau 7 tadi ke yang lebih baik, saya pengen dalam menerapkan itu saya lebih nyaman gitu. Karena selama ini saya merasa kalau ngajar pakai strategi baru itu kaku gitu ya, tegang gitu kan, karena fokus pada berhasil apa enggak sih saya pakai ini. Nah, dengan kegiatan itu saya kepengennya kalau memang saya yakin bahwa itu sudah benar kan, saya lebih nyaman dalam praktek pembelajaran. Ya, kalaupun saya mungkin belum berhasil meningkatkan ke level yang lebih tinggi, paling tidak dengan level yang sama saya bisa lebih nyaman. Jadi terima kasih banyak Bu dari pembicaraan kita hari ini. Saya sudah bisa dapat gambaran tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok, kemudian area pengembangan yang akan dilakukan dan juga strategi yang akan Ibu sampai ibu gunakan supaya level tersebut kita harapkan naikkan levelnya. Mudah-mudahan saya yakin kalau Ibu itu insya Allah bisa menaikkan. Ibu menggunakan strategi apa? Ada dua ya strategi. Yang pertama tadi untuk membangun, tadi jelas saya pengen menerapkan strateginya diferensiasi, jadi nanti akan saya
peraturan beda antara satu anak dengan anak yang lain yang sudah saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar maupun profil belajar mereka. Yang kedua, saya pengen menerapkan dinamika kelompok. Jadi kalau selama ini mungkin saya membagi kelompoknya kurang dinamis gitu ya, kurang hidup di kelas. Saya pengen membuat dinamika tertentu supaya mereka lebih menarik kerja kelompoknya. Itu pengen saya coba terapkan di sana. Ya, dari gambaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti sudah menjadi fokus saya besok untuk mengadakan supervisi dengan Ibu, dimana tujuan pembelajaran di sini ya sudah ada itu cara memposting, kemudian bagaimana ya posting ya hal-hal apa saja yang akan diposting, kemudian untuk pengembangannya itu bertitik kepada pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian pembelajaran sosial emosional khususnya di bagian membangun relasi ya. Nah, kemudian juga di sini strategi pembelajaran Ibu sudah mengatakan adanya kesiapan, kemudian adanya gaya belajar anak dan profil belajar anak dengan dinamika belajar anak. Nah, jadi alhamdulillah saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk memenuhi wawancara saya ini sebelum melakukan supervisi besok. Makasih banyak Bu ya. Terima kasih Bu. Tolong dikembalikan. Sini dulu. Ya. Oke, nanti setelah jam pelajaran. Oke, sebelum dikumpulkan itu kita ingat kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama kemarin apa? Iya, tepat waktu. Toleransi berapa? 5 sampai 10 menit. Bagaimana? Ingat dulu ya. Yang kedua bagaimana? Sudah sensitif? Ayo. Belajar dengan aktif. Setelah itu peduli dan saling membantu atau kolaborasi. Setelah itu apa? Jangan lupa dimakannya. Ada yang mau diubah atau mau dikurangi? Ya, berarti masih berlaku ya enggak ya? Kesepakatan kelas kita ya. Nanti setelah pembelajaran kalau tunggu di sana. Oke, silakan dikumpulkan dulu kertas kita saya kemarin. Boleh di sudah kumpul semuanya ya? Yang terlewat nanti nggak terkoreksi. Halo. Kasih umum boleh pilih. Mau yang jempol, mau yang telunjuk, mau yang kelingking. Oke, masih tersisa 4 lagi. Berarti 4 lagi ya tidak ada. Iya, udah ada semua? Ada. Masih ingat klasifikasi akun kita punya 5 jari? Masih. Yang pertama
yang jalan tengah atau 3 dia kelompok modal. 4 atau jari manis berarti dia kelompok pendapatan, dan 5 atau ini berarti dia kelompok beban atau biaya. Sekarang silakan cepat cari kamu. Beban. Oke. Satukan aja ya jangan bagi sini kelompok harta, disebut ya. Kelompok utang, kelompok modal, kemudian di ujung sana ada pendapatan dan beban atau biaya. Silakan menuju ke lokasi. Tidak pakai lama, tidak pakai geser bambu. Berapa berat? Berarti yang pertama silakan cari informasi mengenai hal-hal ini ya. Yang kedua diskusikan. Kalau udah ketemu kesepakatan, silakan tuliskan hasilnya ke lembar kerja yang sudah disediakan. Tantangan Anda untuk kali ini itu 2. Yang pertama adalah saya mau menilai kelompok mana yang kompak bekerja samanya. Dan yang kedua tantangannya adalah siapa yang bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat tapi benar. Bukan cepat aja. Siap ya? Sudah siap? Siap. Kalau perlu bantuan masih boleh ngomong dengan saya. Kamu kenapa? Bingung. Baju beda. Ini di sini. Jadi nak ngomongin ini. Ya. Kalau memang kamu besok. Oke, sudah. Silakan dibagi kerjanya boleh. Untuk menyelesaikan tantangannya. Ini boleh dibuka. Biar sama. Dik, udah mulai. Biar usahakan semuanya berbagian ya. Bagian tugas masing-masing. Berarti ini tugas pertamanya harus satu-satu. Kas, lanjutkan ya satu-satu. Iya kan sama, udah ada di sini. Ini kan di sini nomor akunnya kan. Berarti setelah satu berapa lagi? Satu, 2. Ada nggak satu 2? Kalau nggak ada berarti ini sama ini, revisinya sama. Ini nomor akun di sini. Kan ini kosong dulu ini. Makanya ikutin langkah-langkah. Siapa yang udah baca langkah-langkahnya? Ayo. Nah, baca langkah-langkahnya. Kalau nggak dibaca nanti salah ngisinya. Langkah pertama ngapain? Langkah kedua ngapain ya? Tanggal jurnal udah, terus halaman jurnal. Nah, di sinilah letaknya kita halaman jurnal. Angka yang segini kamu ambil dari jurnal halaman berapa? Halaman berapa nih? 1. Berarti di sini adalah jurnal umum halaman 1. Selesai. Enggak lah, tetap dalam satu jurnal, kan 1 halaman cuma.
Ya, karena kita ngambil dari halaman yang sama. Nanti kalau kita kerja beneran kan mungkin ke halaman 100 halaman. Kalau akunnya sesuai di sini. Nah, ini nomor akun. Nah, baca lagi langkah-langkahnya yang lebih mudah. Pada dulu. Jadi ada yang bacain, ada yang nulis itu juga biar dapat pemahamannya. Belum juga. Pendapatan udah siap belum? Belum, Bu. Berapa lama lagi perlu kan? Berapa lama lagi? 10 menit dah. Habis waktu kita. Beban udah siap? Belum. Apa beban? Oke. Karena waktu sudah ditambah berulang-ulang, ini selesai nggak selesai harus selesai ya. Ya, Bu. Saya sudah menemukan siapa pemenang challenge kita, tapi saya tidak mau karena yang menang malah disuruh usaha payah. Maka untuk bagian presentasi kita akan berbagi. Siapa yang selesai duluan, saya suruh istirahat dulu ya. Kelompok pendapatan sudah selesai duluan dibandingkan kelompok yang lain. Maka harus yang lain dulu yang presentasi. Berarti ada 4 kelompok lain. Siapa yang mau duluan? Pemenangnya kelompok pendapatan, tapi dia tidak akan saya suruh maju duluan. Dia sudah punya target tersendiri. Yang maju pertama, silakan jelaskan ya konsep-konsepnya. Siapa yang mau duluan? Ya konsepnya dia, mengerti ya? Bentuk itu konsep namanya. Siapa yang mau duluan? Tadi Bu. Dia lebih duluan ya. Berarti yang berada duluan adalah kelompok kata, disusul dengan kelompok utang. Modal siap maju? Beban? Siap menjelaskan? Berarti beban yang ketiga yang keempat kelompok modal. Ini yang kelima terakhir ya. Silakan dibacakan hasil kerjanya. Salah satu saja mewakili boleh. Apa yang dijelaskan dua ya? Silakan kelompok harta jelaskan definisi dan fungsi atau apa? Ya, boleh. Iya, kan kalau salah nggak dihukum, nggak dinilai. Ya, silakan kelompok harta. Assalamualaikum, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian dari buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan. Secara sistematis, akun buku besar merupakan formulir 4 mencatat perubahan aset, liabilitas, likuiditas, pendapatan, dan lewat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Manfaat buku besar supaya kita tahu perubahan harga, utang, modal, pendapatan, dan benang berdasarkan transaksi keuangan yang telah dicatat dalam buku bulanan. Kebetulan saya malam saya sendiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kumpulkan Anda dengan sesama harta. Tetapi kita di sini nggak ada harta yang dikumpulkan, langsung ke fokus ke akun. Kalau yang lain memahami apa itu buku besar. Bahasa singkatnya adalah kumpulan akun yang sejenis dan saling berkaitan. Sejenisnya bukan cewek-cewek cowok, bukan. Sejenisnya adalah kalau dia kas, kumpulkan sesama kas. Piutang kumpulkan sesama utang. Nanti pas modal sesama modal, beban sama-sama beban. Satu buku itu isinya sama.
juta. Nampak kan di situ? Dari pertama 10 juta kurang 5 tinggal berapa sekarang saldonya? 5 juta. Itu dengan saldo. Jadi kita tahu berapa duit kita sekarang. Paham ya? Jadi pertama tadi apa itu buku besar? Bahasa singkatnya adalah kumpulan akun yang sejenis dan saling berkaitan. Gunanya untuk apa? Mengetahui perubahan akun setiap saat dan mengetahui saldo dari setiap akun. Jadi kalau bos nanya, kita berapa? Tinggal tinggal 10 miliar nggak? Ada di situ. Nggak perlu gitu ya. Berapa utang kita? Ternyata 20 miliar nggak? Duit ada 10 miliar, tapi 15 miliar gitu kan? Jadi kita tahu berapa saldo kita setiap saat. Paham ya? Silakan kelompok berikutnya, kelompok utang, menjelaskan bentuk buku besar. Ayo kelompok utang, perwakilan saja boleh. Dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan yaitu bentuk buku besar. Bentuk-bentuk buku besar yaitu ada 4 yang kami ketahui dan kami hasil dari diskusi kami tadi. Yang pertama yaitu bentuk T. Bentuk T merupakan format buku besar yang paling sederhana. Sesuai namanya, bentuk T terdiri atas 4 bagian yaitu nama akun, nomor akun, debit sisi kiri dan kredit sisi kanan. Yang kedua yaitu ada bentuk 2 kolom atau squadron. Dalam bentuk 2 kolom ini antara debit dan kredit dipisah, baik keterangan maupun jumlah angkanya. Yang ketiga ada bentuk 3 kolom, kolom saldo tunggal. Pada bentuk 3 kolom terdiri atas tanggal, keterangan, kolom debit, kolom kredit, dan saldo. Yang keempat yaitu ada bentuk 4 kolom atau kolom saldo ganda. Pada bentuk 4 kolom terdiri atas tanggal, keterangan, kolom debit, kredit, dan saldo debit dan saldo kredit. Baiklah, itulah hasil dari yang kami temukan. Jika teman-teman sekalian yang ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Paham semua? Paham katanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertipu oleh kebijakan mana? Rasa udah paham, tidak belum paham. Sekilas saya perjelas kembali. Bentuk T, gampang ya? Bentuk T, ingat ya. Nah, nama akun ada di sini, ada kas. Di sini untuk nyata transaksi debit, di sini nyata transaksi kredit. Kita penambahan sini, penambahan di sini. Nah, nanti di akhir periode kita carilah jumlah debit berapa, jumlah kredit berapa, selisihkan ketemu saldo. Nah, kalau yang belakang gimana Bu? Sama seperti yang belakang juga. Cuman kalau yang ini tuh nggak ada kolom tanggal keterangannya, nggak ada. Kolom rupiahnya nggak ada, bukan T doang. Tapi itu benar nggak salah. Nah, kalau yang bentuk 2 kolom atau skondro, dia jelas tuh 2 bagian juga. Di sini untuk debit, kredit tapi jelas ada tanggal, ada keterangan, ada jumlah. Ini keterangannya, ini tanggalnya. Ini tanggal, ada keterangan juga, ada jumlah. Tapi yang sini, ini jumlah untuk debit, ini jumlah untuk sisi kredit. Cara hitung saldonya Bu sama, jumlahkan ini nanti berapa RP-nya, di sini jumlahkan berapa RP-nya, selisihkan, terus dia saldo sebagai kredit. Paham tuh? Nah, ini bentuk sederhana yang aku paham. Kalau tidak ujian saya nggak nanya itu misalnya ya. Ada bentuk yang 3 kolom, lebih ringkas dia. Tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Di kredit, di debit, di ref. Kenapa 3 kolom? Nih, 1, 2, 3. Tempat bentuknya ada 3. Kok bisa? Kok kan dia hanya perlu debit kredit? Iya. Kolom debit, kolom kredit, dan saldonya punya kolom tersendiri saldonya. Sehingga setiap hari kita langsung hitung tanggal 1 kejadiannya apa, debit saldonya berapa. Di tanggal 2 ada kejadian lagi pengurangan, saldonya berapa. Ketahuan setiap hari. Kalau yang tadi hitungnya akhir periode loh.